Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin, amma ba'du. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis wasiat Siddiqiyah, yaitu Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, dan juga penulis penjelasannya Sayyid Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ghumari. Dan juga untuk kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu pemahamannya bagi kita, menganugerahkan ma'rifahnya bagi kita, dan juga menganugerahkan kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ala hadhini ya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema yang selanjutnya, yaitu di buku terjemahan di halaman yang ke-7 dengan tema Al-Iqla'u anil umur allati tujibul hirman, melepaskan diri dari hal-hal, perkara-perkara yang menghalangi anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyid Muhammad mengatakan, wabil iqla'i anil umur allati tujibul hirman. Dan Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari berwasiat, aku pun berwasiat agar kalian melepaskan diri dari hal-hal yang menghalangi anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sayyid Abdul Aziz mengatakan, qultu ba'da an awsa radhiyallahu ta'ala anhu bittaqwa fis sirri wal alaniyah atba'a dzalika bil wasiyati bil iqla'i anil umur allati tujibu hirmanul abdi minan nafahat ar-rabbaniyah wal minah al-ilahiyah wal ataya ar-rahmaniyah. Setelah berwasiat untuk bertakwa dalam kesendirian atau keramaian, beliau meneruskan wasiatnya agar melepaskan diri dari hal-hal yang menghalangi seorang hamba dari mendapatkan hembusan rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhil umur allati tujibul hirman katsiratun a'zamuha al-ghaflatu anit tawajjuhi ilallahi ta'ala wa tarkul khidmati wa luzumul bitalati wa ihmalul jawarihi bi'adami isti'maliha fil ibadati wa kathratis salati was saumi wat tilawati wa dzikri. Sesungguhnya penghalang tersebut sangat banyak. Yang paling agung, yang paling besar, yang paling mencolok adalah lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kelalaian. Jadi kalau di kitab Bidayatul Hidayah yang kita bahas kemarin, yang sudah kita selesaikan, Imam Al-Ghazali mengajak kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadikan perkara-perkara yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi, ada urusan yang bukan karena Allah, artinya lalai. Artinya lalai. Dan kemudian selanjutnya meninggalkan penghambaan diri kepadanya. Di sini ada yang kurang dari terjemahannya. Kalau di sini dikatakan watarkul khidmati, tarkul khidmah, tarkul khidmah, meninggalkan khidmah. Khidmah di sini artinya melayani. Melayani apa? Melayani segala hal
yang itu mengantarkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami, dia berkhidmah kepada keluarganya, dia memiliki kewajiban atas keluarganya, maka kewajiban itu adalah bentuk khidmahnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada kepala keluarga menyekolahkan anaknya, mendidik anaknya, mengantarkan ngaji anaknya, itu bentuk khidmah. Termasuk guru yang mengajar itu juga khidmah. Pengurus masjid, menjadi pengurus masjid itu khidmah. Itu khidmah. Menjadi kepanitiaan di sini itu khidmah. Khidmah. Dan demikian juga orang-orang yang berkhidmah kepada yang berkhidmah. Artinya supporting dana kepada kepanitiaan, supporting dana kepada masjid, supporting dana kepada ke lembaga-lembaga pendidikan, memberikan beasiswa. Itu semuanya bentuk khidmah. Itu semuanya bentuk khidmah. Contohnya siapa? Contohnya kita tarik lagi ke sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah apa tidak kaya raya? Rasulullah itu kaya raya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Ail itu artinya miring dan menemukan kamu tidak memiliki apa-apa. Kemudian fa'aghna, kemudian Allah menjadikanmu kaya. Ada di antara kita di sini yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an fa'aghna, dijadikan kaya. Ada tidak? Tidak ada. Rasulullah. Artinya contoh kaya raya itu Rasulullah. Bagaimana kayanya Rasulullah? Maka itu bentuknya khidmah. Melayani untuk apa? Untuk agama. Melayani untuk agama. Maka meninggalkan khidmah, tidak melayani agama, itu salah satu sebab dari terhalanginya seorang hamba dari anugerah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menghambakan. Tidak menghambakan diri artinya apa? Dia covernya khidmah, casingnya khidmah, tapi sebenarnya dia tidak menghamba kepada Allah, tapi menghamba kepada apa yang dia inginkan dari khidmah itu. Tidak mungkin dia akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di kajian yang lalu disebutkan sebuah hadis, nanti ada sekelompok manusia, Allah memerintahkan kepada malaikat, antarkan dia ke sorga. Sampai di gerbang sorga sudah cium baunya, sudah melihat dalam sorga, tapi belum masuk. Firman Allah berbeda, masukkan dia ke dalam neraka. Kemudian orang-orang tersebut berkata, ya Allah, seandainya engkau masukkan langsung lebih enak rasanya, nggak terlalu berat karena belum lihat isi sorga. Terus ditanya, kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena itu yang aku mau, kata Allah. Karena kamu di dunia seolah-olah karena Allah, padahal karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis banyak orang yang dikatakan Rasulullah, dia syahid, oh dia bukan syahid. Kenapa? Dia agar dikatakan sebagai seorang pemberani, dan sudah dikatakan. Artinya tujuannya biar dikatakan pemberani, pahlawan. Sudah dapat julukan pahlawan, apakah yang diinginkan tidak tercapai? Sudah tercapai. Terus mau minta apa lagi? Minta bonus surga? Itu bukan tujuannya. Maka ini meninggalkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waluzumul bitolati. Di sini di terjemahan belum disebutkan. Luzumul bitolah artinya dia konsisten untuk tidak beramal.
memiliki kemampuan untuk beramal tapi dia tinggalkan untuk beramal. Dia memiliki kemampuan untuk sholat, dia tidak sholat. Berarti tinggal nunggu disolati. Dia mempunyai kewajiban zakat, dia tidak mengeluarkan zakat tapi minta zakat. Dia memiliki kemampuan-kemampuan tapi dia tidak melaksanakan apa yang seharusnya mampu dia lakukan. Maka ini artinya luzumul bitolah, meninggalkan amal dengan kemampuan yang telah diberikan. Dan kemudian tidak memanfaatkan anggota tubuh untuk beribadah seperti memperbanyak sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan berzikir. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyid Abdul Aziz di sini, fa innal insana idza a'rada 'anil khidmati wal wa kasala anil qiyami bihaqqir rububiyyati. Sesungguhnya apabila manusia berpaling dan enggan menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, hurima minal waridatil ilahiyyati wan nafahatil lati yamnahuha Allah taala lil amilinal muqbilina alaihi. Maka ia akan terhalang dari karunia anugerah spiritual dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah spiritual di sini diartikan. Sebenarnya anugerah spiritual ini sulit dijelaskan, dan rahmat anugerah yang diberikan kepada hambanya yang total dalam beribadah. Maka orang yang berpaling dan meninggalkan ibadah, dia tidak akan mendapatkan waridatun itu ini agak sulit istilah-istilah seperti ini, tapi kita akan coba menjelaskan sesimpel mungkin. Waridat itu anugerah ketuhanan, anugerah spiritual ketuhanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Kita sering menyebutkan al-wirdu. Al-wirdu itu artinya wirid. Ada al-wirdu, ada al-waridu. Apa perbedaan al-wirdu wirid dengan al-waridu? Al-wirdu wirid adalah yang Allah Subhanahu wa ta'ala minta dari seorang hamba. Fadhkur rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Berzikirlah, ingatlah. Nah, ingat zikir. Itu namanya al-wirdu, yang Allah minta kepada seorang hamba. Hamba ini harus ingat, harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan al-warid itu yang hamba minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dibalik. Kalau al-wirdu itu Allah yang meminta dari seorang hamba, sedangkan al-warid itu yang hamba minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah ceritakan juga bahwa Sayyidina Umar bin Khattab kalau menjenguk orang sakit, beliau membaca Al-Fatihah. Setelah dibacakan Al-Fatihah, beliau pergi, yang sakit sembuh. Ya kan? Setelah itu Sayyidina Umar wafat. Murid-muridnya melakukan hal seperti yang dibaca Sayyidina Umar. Menjenguk orang sakit, baca Al-Fatihah, pulang. Yang sakit nggak sembuh. Lah Al-Fatihahnya beda. Itu pertanyaannya. Al-Fatihahnya beda. Sama. Kalau waktu awal-awal baca cerita ini, saya sering sekali jenguk orang sakit. Kalau jenguk orang sakit baca Al-Fatihah. Setelah pulang beberapa hari setelah itu meninggal, Pak. Ini saya mikir, berarti yang salah saya gitu. Yang salah itu saya. Jadi apa beda Al-Fatihahnya? Wiridnya apa yang beda? Tidak ada bedanya. Yang beda adalah waridnya. Anugerah yang diberikan Allah kepada orang yang membaca firman-Nya itu. Sama dengan kita. Kita kadang sholatnya sama.
bacaannya sama, gitu kan? Tapi di pikiran kita beda sama di hati kita beda. Dan berdiri di depan sebagai imam dengan berdiri di belakang itu setannya juga beda. Setan yang menggoda itu juga beda. Maka ini perbedaan antara al-wirdu dengan al-warid. Al-warid itu anugerah ketuhanan yang dianugerahkan Allah kepada seorang hamba. Maka jangan heran ketika Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ketika meninggal, itu kan, bagaimana meninggalnya, syahidnya bagaimana. Ketika tertusuk sholat dulu, ketika sholat dicabut itu nggak terasa apa yang tertusuk di tubuh beliau. Kenapa? Karena sedang bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita at-tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, di sini ada nyamuk udah gini-gini tangan kita, ada yang gatal, ada apa, kita sudah ada kecoak lewat, kita sudah lompat-lompat. Bagaimana mau ditusuk kita kemudian seperti dibius tidak terasa ketika sholat? Jauh. Itu wiridnya sama, waridnya berbeda. Waridnya berbeda. Maka orang yang meninggalkan ibadah, nah, bagaimana, ada kemarin beberapa jamaah orang bertanya, bagaimana dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istafti kolbak. Istafti kolbak artinya mintalah fatwa, tanyakan kepada hatimu. Nah, kalau ada masalah nanya ke hati. Kan kebanyakan kita seperti itu. Kalau ada masalah, oh kata Rasulullah, istafti kolbak, tanyakan kepada hatimu. Tanyakan kepada hatimu, tanyakan kepada hatimu. Ini bagaimana memahaminya? Ini bertanya kepada hati, tapi hati yang bersih. Kalau kita tidak memiliki hati bersih, kemudian nanya ke hati kita kotor. Bagaimana jawabannya akan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik hati tersebut? Mustahil. Maka dalam seluruh perkara dalam kehidupan kita, kalau kita tidak memiliki ilmu, tanyakan kepada orang yang memiliki ilmu tentang masalah tersebut. Jangan kemudian langsung berfatwa, hati saya lebih condong kepada ini. Loh, nggak punya patokan, bagaimana mau condong? Bagaimana kalau kondisi kita menuntut untuk itu? Misalkan tugas keluar ke daerah-daerah pelosok-pelosok dan kita tidak memiliki internet saja, tidak ada, sinyal tidak ada. Mau nanya kepada siapa? Maka ketika hal seperti itu terjadi, baru itu istafti kolbak. Tanyakan kepada hatimu. Tapi hati yang bersih. Ketika hal itu terjadi, yang berfungsi adalah sholat dan amal ibadah yang kita lakukan itu akan ngecas ke hati kita. Yang nggak pernah sholat, bagaimana dia bisa bertanya kepada hatinya? Oh, hatinya nggak pernah dicas. Sudah lowbat, merah, sisa 1%, nanya ke hati, yang jawab siapa? Maka ini pentingnya al-waridat, anugerah spiritualitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Dan tidak mungkin menggapai itu semua kecuali dengan total beribadah dan menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Totalitas beribadah. Dari mana? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu totalitas. Bagaimana caranya? Sudah dijelaskan di kitab Bidayatul Hidayah. Dan menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan kepada seorang hamba. Artinya kalau kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dilakukan, bagaimana hati seorang hamba akan terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita sering cerita
sering dengar hadis sahih dalam Sahih Bukhari tentang 3 orang yang terkurung di dalam goa. Kemudian goanya terbuka sedikit-sedikit ketika mereka mengingat amal ibadah mereka. Mengingat amal ibadah mereka. Terbuka sedikit, terbuka sedikit, terbuka sedikit. Itu bukti dalam Sahih Bukhari. Pertanyaannya, setelah membaca, setelah mengetahui kisah tersebut, apakah kita yakin? Apakah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu berbeda lagi. Maka ukuran di dalam ilmu hati ini, orang awam dan orang yang berilmu itu kriterianya, perbedaannya hanya satu. Kalau orang yang berilmu, dia tidak membutuhkan bukti atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering baca Asmaul Husna 99. Kadang kita baca dengan terjemahannya dan artinya, kemudian kita bayangkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yakin semua kita? Yakin. Setelah itu, seseorang di antara kita ada yang berusaha. Usahanya gagal. Ketika gagal, dia mengatakan, "Ya Allah, katanya Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, kok gagal sih?" Nah, ini orang awam yang seperti ini. Karena apa? Karena dia ingin bukti dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, memang kalau nggak dibuktikan, Allah itu bukan pengasih, bukan penyayang. Nah, ketika gagal usahanya, dia tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, rahmatnya memenuhi segala isi dunia ini. Meskipun secara hitung-hitungan matematis dan logis dia rugi. Lah, ini baru orang yang alim, tidak butuh bukti atas sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibacanya, yang diyakininya. Kalau dia belum yakin, masih butuh bukti, itu namanya orang awam. Tapi kalau tidak butuh bukti, itu adalah orang yang alim atas sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, sholat beliau, kaki beliau sampai bengkak. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, kok bisa seperti itu? Kan sudah diampuni dosa-dosamu, engkau tidak pernah melakukan dosa. Pintu sorga dibuka pertama kali ya kalau Nabi Muhammad masuk. Kok masih beribadah sampai seperti itu? Apa jawaban Rasulullah? Afa akuna abdan syakura. Tidaklah aku pantas untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur. Artinya seluruh kehidupan Rasulullah itu isinya kesyukuran. Disuruh ke Taif, dilempar batu sampai nggak bisa jalan, luka kaki beliau, syukur. Diboikot oleh Quraisy sekian tahun, syukur. Bukan mengeluh, tapi syukur. Kalah perang, syukur. Ditawari 2 gunung untuk dijadikan emas oleh malaikat, nggak mau. Kalau kita kan langsung, kecuali orang Indonesia. Kalau masyarakat Indonesia nggak punya gunung emas, dia sedekahkan kepada orang lain. Insya Allah hati kita malaikat lah. Imam Ibnu Farid radhiyallahu ta'ala anhu berkata dalam syairnya yang tertuang dalam kitab Nazmus Suluk, setelah ia mencapai tingkat peniadaan diri dari melihat sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya dalam tasawuf makom, derajatnya derajat fana.
Fana itu artinya tenggelam, hilang. Hilang karena apa? Karena yang dia lihat segalanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan rizki bukan usaha dia, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memiliki anak yang seperti apapun, keluarga seperti apapun, dia katakan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menyaksikan kekuasaan Allah yang dapat memaksa seorang hamba untuk tunduk kepada kehendak Allah dari kehendaknya sendiri. Itu fana namanya. Fana artinya tenggelam. Tenggelam dalam sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnul Farid mengatakan, ini terjemahannya ada yang kurang pas juga. Aku kembali melakukan ibadah sebagai sebuah kebiasaan. Artinya roja'tu li'a'malil ibadati dalam bahasa Arabnya. Roja'tu li'a'mal artinya dia melihat amal ibadahnya, dia jadikan hanya sekedar kebiasaan. Artinya dia sudah sadar, oh selama ini saya melakukan ibadah ini hanya kebiasaan, bukan penghambaan. Bukan penghambaan, absen saja. Yang penting kalau sudah absen ya dapat pahala, begitu kan, dapat gaji. Terlambat sebentar potong sedikit, kan begitu. Maka Rasulullah kalau sholat Jumat mengatakan yang ada di depan pertama kali datang di dalam Bidayatul Hidayah, yang di shaf pertama belakang imam shaf pertama itu seakan-akan dia menyembelih onta, shaf kedua menyembelih sapi, shaf ketiga menyembelih kambing, sampai nanti telur yang paling belakang. Itu agar apa? Agar memotivasi. Nah ini Ibnul Farid dia sudah sadar. Dia sudah sampai kepada derajat keagungan, melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia melihat ternyata amal ibadahku selama ini hanya sebuah kebiasaan yang aku lakukan. Kusiapkan hati untuk kembali. Saya ingin kembali kepada apa? Ibadah yang sebenarnya, yaitu bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berhaji lagi setelah sekian lama dan aku kembali. Hajinya juga melakukan ibadah haji hanya sekedar kewajiban, bukan bentuk penghambaan. Dari redupnya hati untuk meraih benteng diri. Aku berpuasa di siang hari untuk mencari ridho ilahi, dan aku bangun malam hari karena takut pedihnya siksa. Jadi sholat malam karena takut api neraka, takut kepada api neraka. Dan Allah terkadang menyandingkan api neraka itu, balasan itu dengan apa? Kemarin kita bahas di awal, menyandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya pemilik neraka itu Allah, yang menentukan masuk atau tidaknya Allah. Harusnya takutnya jangan ke neraka, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran nanti kalau membaca buku-buku tasawuf, kahlil puisi-puisinya Kahlil Gibran, banyaklah buku-buku tasawuf itu yang sulit difahami. Kadang mereka menulis syair, neraka saja nanti saya sandari. Jadi nyandar ke neraka itu bagaimana? Maksudnya hati dia itu nggak tertarik sama sekali dengan neraka, tidak tertarik dengan sorga. Dia hanya tertarik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sorga dan neraka tidak penting bagi dia. Memang kalau sudah jatuh cinta kepada Allah, nggak masuk sorga. Ketemunya pasti di sorga kan? Jadi itu kadang bahasa-bahasa tasawuf itu agak sulit difahami karena istilahnya seperti itu. Maka daripada itu Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, sesungguhnya memohon karunia pertolongan tanpa melakukan kesiapan seperti bepergian tanpa bekal. Ini Ibnu Athaillah As-Sakandari, Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari mengatakan, fa inna talabal imdadi bi ghairi isti'dadin kasafari bila zadin. Jadi dia menginginkan karunia spiritualitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala
tanpa persiapan sama saja dengan melakukan bepergian tapi nggak bawa bekal. Tidak membawa bekal. Artinya kita ingin mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak memiliki amal ibadah yang kita rutinkan, itu sama saja dengan apa? Melakukan perjalanan tanpa bekal. Akhirnya di jalan apa? Di jalan minta-minta. Itu kami dulu SMP itu seperti itu. Mau ke Bali ikut truk. Nanti di sana berhenti di masjid, berhenti begini, minta ke sana, minta ke sini, nggak ada bekal. Jalan-jalan. Akhirnya sampai di Banyuwangi nggak bisa nyebrang, nggak punya uang. Balik lagi. Itu modalnya nekat. Sama seperti itu, tidak akan sampai kepada tujuan. Artinya harus tetap ada wirid yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu permintaan Allah. Nanti Allah akan memberi apa kepada seorang hamba, itu terserah Allah. Mungkin nggak Allah mengecewakan? Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah mengecewakan. Coba kita introspeksi kepada sejarah hidup kita masing-masing. Ada tidak sesuatu yang Allah berikan yang itu di luar ekspektasi kita? Coba tarik ke belakang, banyak sekali. Lebih banyak yang harus kita syukuri daripada yang kita tangisi karena ketidakmampuan kita. Banyak sekali. Maka itu pentingnya wirid, ya, pentingnya wirid. Kemudian Syekh Abdul Aziz berkata, sebagaimana bepergian tanpa bekal dan kendaraan berimbas sulitnya untuk sampai kepada tujuan, begitu juga sulit untuk memperoleh karunia rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mempersiapkan diri dengan wirid-wirid dan kesungguhan dalam beribadah. Jadi masing-masing dari kita harus memiliki amal wiridnya masing-masing. Kalau wiridnya penuntut ilmu, itu belajar. Wiridnya penuntut ilmu itu belajar. Bahkan kami ketika pendidikan dalam beberapa majelis-majelis di Al-Azhar di Mesir, itu beberapa guru karena terbatasnya waktu, beliau meninggalkan sholat sunnah ba'diyah atau qobliyah. Jadi di masjid azan berhenti, lanjut lagi majelisnya, beliau lanjutkan, nggak sholat qobliyah. Setelah itu apa? Qomat, berdiri di tempatnya. Dan kita pun berdiri di belakang beliau, sholat. Setelah sholat, salam, istighfar saja, wirid yang ringan. Setelah itu langsung mulai lagi. Kami tanya, kenapa Syekh kok sampai meninggalkan sholat sunnah? Dijawab, demi Allah saya tidak ingin meninggalkan itu, tapi waktu saya terbatas. Dan ini amanah bagi saya untuk menyampaikan ilmu yang dititipkan kepada saya. Kalau bukan waktu ini, saya nggak ada waktu lagi. Nah sekarang kita meninggalkan sholat sunnah karena apa? Karena ilmu? Tidak, zikirnya itu mengajar dan belajar kalau pelajar. Nanti kalau dia sudah menuntut ilmu, baru dia harus banyak zikir. Kenapa banyak zikir? Karena dia sudah merasa alim. Kalau sudah merasa alim, hilang itu ilmunya. Karena yang alim itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memiliki sifat ilmu yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan kepada kita hanya titipan. Maka kalau kita masih merasa ibadah kita lebih baik daripada yang lain, dari orang lain, itu artinya ada masalah dalam hati kita. Ketika ada orang yang melakukan ibadah berbeda dengan kita, kemudian kita tidak menganggap kita lebih baik, itu masih ada salah di dalam hati kita. Dan itu harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Dan kesungguhan dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa bersungguh-sungguh beribadah kalau ibadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Tidak bisa.
harus lewat ilmu, harus lewat ilmu. Nah, kami ada pengalaman, kami ada beberapa santri, kami ajarkan buku-buku pastinya madhab Syafi'i, turos, buku klasik, diajarkan, sudah hatam. Setelah sudah hatam kami tunjukkan video dari YouTube tata cara berwudu, di mana ketika di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi dan itu rapat. Saya tunjukkan itu videonya. Pakai apa? Ada orang yang menunjukkan tata cara wudhu di Masjid Nabawi pakai spray. Jadi disemprot-semprot, cercet, kemudian digosok. Semprot tangannya, gosok. Semprot tangannya, gosok. Jadi pakai semprotan. Kemudian saya tanyakan ke santri-santri tersebut, bagaimana wudhu ini? Wudhu yang seperti yang tadi. Mereka jawab, sah Ustadz, benar itu. Itu tidak sah menurut semua madhab. Saya sampaikan seperti itu. Coba buka kitabnya yang ini. Ternyata membaca sebuah kitab tanpa dipraktekkan, ditunjukkan, diajarkan oleh guru-guru yang mumpuni akan menghasilkan pemahaman yang itu tidak sah menurut kitab yang dia baca. Di dalam Al-Quran dikatakan faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Membasuh wajah itu bagaimana? Semprot-semprot gitu, cerit, terus setelah itu digosok-gosok. Itu nyemprot namanya. Itu nyemprot, bukan membasuh. Sedangkan kami pernah melihat beberapa guru kami wudhu pakai aqua ini. Dan bisa, masih sisa. Artinya ilmu yang tertulis, prakteknya itu berbeda. Prakteknya itu ada sendiri dan harus dipraktekkan. Itu baru wudhu. Itu baru wudhu. Wudhu pakai aqua seperti ini bisa. Ini baru wudhu. Nah sekarang yang kita bahas di kitab ini bukan wudhu syariat yang kita baca, bukan. Tapi bagaimana wudhu yang kita lakukan itu yang bersih, bukan hanya yang sah, yang suci, yang hilang. Bukan hanya hadas yang ada di tubuh, tapi juga yang ada di hati. Maka wudhu kita itu bukan hanya membasuh muka, membasuh tangan dan sesuai rukun-rukunnya itu, bukan. Tapi hatinya juga bersih. Ini yang zahir saja prakteknya masih salah, bagaimana yang hatinya mau bersih? Bagaimana mau sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak bisa. Maka semuanya ibadah itu harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Rasulullah pernah kok wudhu pakai 1 gelas air? Iya pernah. Memang ada videonya. Videonya Rasulullah wudhu kan tidak ada. Yang melihat para sahabat. Kemudian para sahabat itu mengajarkan kepada murid-muridnya. Mengajarkan lagi sampai menjadi aturan baku yang ditulis dalam kitab-kitab fikih. Prakteknya bagaimana? Itu yang penting. Maka tidak sekedar teori. Tapi kalau kita sudah mengenal figur, oh ustadz ini, oh kiai ini, oh dokter ini, oh profesor ini, dulu belajarnya kepada ini. Bukan sekedar lembaran ijazah. Ijazah itu cuma bukti bahwa dia pernah sekolah. Tapi pengakuan dari seorang guru bahwa dia pernah belajar, dia pernah dibimbing, dia pernah praktek, dia pernah dididik dalam sebuah pendidikan dan diakui diberikan legalitas untuk mengajar, nah itu baru. Maka terkadang banyak orang-orang yang tidak memiliki ijazah tapi sudah tinggal 15 tahun bersama ulama besar, tinggal serumah. Artinya detailnya tahu. Wudhunya bagaimana, sholatnya bagaimana, tidurnya bagaimana. Sulit kalau sudah tinggal sama mereka. Melakukan perjalanan kemana-mana, sehari bisa 5 titik, 7 titik,
tidurnya cuma sejam 2 jam. Baru tidur jam 1, jam 3 kita sudah dibangunkan. Mending HP kita silent kan. Kami seringnya seperti itu karena kami yang mendampingi capek. Capek sekali gitu. Itu kekuatan apa? Itu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, datangnya karunia pertolongan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar persiapan. Jadi kadar persiapan yang dimiliki oleh seorang hamba untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kadar kesungguhan bisa teraih tingkat musyahadah. Musyahadah itu artinya menyaksikan. Menyaksikan apa? Menyaksikan keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan di dunia ini. Pernah kita bahas kalau ada yang nanya Allah itu ada di mana? Ini harus dijawab dengan ilmu. Allah itu di dunia atau di luar dunia? Allah itu tidak di dunia dan tidak di luar dunia. Karena apa? Karena dunia selain Allah Subhanahu wa taala itu sebelum Allah, sebelum itu tidak ada. Artinya Allah itu wujud yang hakiki yang ada sebelum kata ada itu ada. Kalau kita katakan Allah di dunia, artinya sebelum dunia ada Allah di mana? Di luar dunia, memang di luar dunia ada. Artinya Allah tidak di dunia, tidak di luar dunia. Itu jawabannya. Maka menyaksikan Allah itu dengan ilmu. Dengan ilmu tersebut akan mengantarkan bahwa kekuasaan Allah dan sifat-sifat Allah itu ada di seluruh yang ada di dunia ini, termasuk di garis takdir yang kita hadapi. Dan dengan kadar takhalli itu artinya mengosongkan diri. Mengosongkan diri dari mana? Dari akhlak yang buruk. Yang sudah pernah menuntut ilmu, kosongkan dirimu dari ilmu yang kamu pelajari. Karena ilmu itu titipan Allah. Sehingga ilmu itu ada di diri kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kosongkan diri kita bahwa rizki yang kita dapatkan itu hasil usaha kita. Kosongkan itu. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita berobat kepada seorang dokter yang dokternya sebelum mengobati kita dia baca bismillah dan dia yakin bahwa itu hanya perantara kesembuhan, bukan dia yang menyembuhkan. Kan enak ketemu dokter seperti ini. Semua kesembuhan dari Allah. Saya sudah berikhtiar semampu saya sesuai dengan ilmu yang dititipkan kepada saya. Wah, enak sekali kalau ada dokter seperti itu. Kalau ada dokter seperti itu. Artinya mengosongkan semuanya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa meraih tingkat tahalli. Tahalli itu artinya berhias. Setelah hatinya bersih, hatinya akan dihiasi. Akan dihiasi oleh apa? Keagungan sifat-sifat Allah yang Allah tampakkan kepada hamba tersebut. Maka ada sahabat yang bisa menatap Rasulullah SAW? Tidak bisa. Mereka, para sahabat kebanyakan tunduk dan sungkan kepada Rasulullah. Karena apa? Allah menampakkan keagungannya pada sosok Nabi Muhammad SAW. Semua yang pernah ditampakkan Allah kepada para nabi ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Dan itu namanya mukjizat. Mukjizatnya Rasulullah masih ada sampai sekarang. Maka ketika kita melakukan kebaikan, itu adalah mukjizatnya Rasulullah. Karena kita aslinya hanya copy paste dari Rasulullah. Yang pernah bersedekah, Rasulullah dulu yang pertama kali sedekah. Berbuat baik kepada hewan, Rasulullah yang pertama kali berbuat baik kepada hewan. Menjaga kebersihan, Rasulullah menjaga kebersihan. Maka tergantung semirip apa kita dengan Rasulullah. Maka saya tutup sebelum azan dengan sebuah cerita. Pernah kita ceritakan juga di sini. Sayyidina Umar memiliki
kebun korma. Kemudian ketika menanam korma, Rasulullah membantu. Ditanamlah beberapa pohon oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari puluhan atau mungkin 100 sekian pohon yang ditanam, Rasulullah cuma menanam beberapa saja. Setelah tumbuh korma itu seperti binatang, jadi berbuahnya harus dikawinkan antara korma yang jantan dan korma yang betina. Yang betina harus dibuahi oleh bunga yang jantan, pembuahan. Anehnya, pohon yang ditanam Rasulullah tidak butuh dibuahi, langsung berbuah. Akhirnya Sayyidina Umar tidak membuahi pohon yang lainnya. Yang ditanam Rasulullah saja yang berbuah. Yang ditanam Sayyidina Umar dan yang lainnya tidak berbuah. Kemudian bertanya ke Rasulullah, Rasulullah, bagaimana ini? Apa harus saya buahi? Sedangkan pohonmu tidak dibuahi Rasulullah yang kau tanam. Kemudian Rasulullah menjawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu terkait perkara dunia kalian. Artinya pelajari dalam ilmu apa itu? Biologi. Di biologi itu mempelajarinya. Artinya apa? Usaha yang dilakukan Rasulullah cukup seperti itu langsung berbuah. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita harus mengikuti sebab, dibuahi. Kalau nggak dibuahi ya nggak akan berbuah sepanjang tahun. Akhirnya di tahun itu Sayyidina Umar tidak panen. Yang panen cuma beberapa pohon yang ditanam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kebanyakan kita ingin seperti Rasulullah. Padahal Sayyidina Umar saja butuh dicontohkan seperti itu. Kita tetap harus berusaha, harus memiliki wirid-wirid, harus memiliki ibadah-ibadah agar mendapatkan anugerah ketuhanan. Sampai nanti kita ke titik yang seperti itu. Tanpa usaha sudah menghasilkan, kan begitu mau kita. Baru wirid 100 kali, 1000 kali, mintanya langsung diterima. Jauh kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh wirid dan amal ibadah kita dan menjadikannya sebagai sebab atas anugerah spiritualitas ketuhanan yang dianugerahkan kepada masing-masing dari kita, dan kemudian memancar kepada keluarga kita, memancar kepada masyarakat kita, dan sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang sepenuhnya dipantau dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan dan kita sama-sama pelajari. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.